we pray. Shalom semua. Bapak Ibu sekalian terkasih, salam sejahtera. Yuk bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, ku berserah penuh di hadiratmu. Yesus ambil alih seluruh hidupku di altarmu, ku menyembahmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh-Mu yang kudus, sembuhkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyembuhkanku. Hore! Ku buka hati untuk jamahanmu, kami berserah penuh di hadiratmu. Yesus ambil seluruh hidupku, seluruh hidupku di altarmu. Ku disembuhkan, ku disembuhkan. Amin. Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak menaruh roh khawatir dalam kita. Engkau bukan anak-anak kegelapan, engkau bukan orang yang kena kutuk, engkau adalah yang dikasihi Tuhan Yesus, disebut anak-anak kerajaan. Maka hari ini kita bersyukur hidup kita ada di mezbah Tuhan. Amin. Kita nggak terima roh perbudakan, tapi roh kemenangan. Bukalah hatimu untuk jamahan Kristus. Amin. Berserah penuh di hadiratmu. Yesus ambil alih seluruh hidupku di altarmu, ku menyembahmu. Di altarmu, ku menyembahmu. Amin. Di altarmu, ku menyembahmu. Di altarmu Tuhan, kami menyembah. Tuhan Yesus, selama kami hidup, kami bernafas, mau menyembah-Mu Tuhan, dalam roh dan kebenaran. In Jesus' name. Amin. Shalom semuanya. Bapak Ibu sekalian terkasih, di thumbnail yang muncul di YouTube dan di Facebook nanti menyusul, itu dengan gambar Dr. Elisa. Apakah versus tanda tanya Pastor Andi? Lebih dahulu Pastor mau sampaikan bahwa Ibu terkasih, Ibu Dr. Elisa adalah seorang dokter senior di Kota Makassar. Beliau juga masih aktif
mengajar siswa-siswi sekolah kedokteran. Dan puji syukur, Pastor berkesempatan saat datang ke Makassar ikut meresmikan klinik Dr. Elisa sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan secara medikal. Jadi ini adalah pelayanan kesehatan bagi warga secara gratis, dikhususkan bagi mereka yang sakit dan ekonominya mungkin pas ya. Dr. Elisa ini melayani secara medis. Nah, Pastor Andy melayani secara spiritual. Dan perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa Ibu Dr. Elisa yang seorang dokter profesional di Kota Makassar, beliau juga seorang pastor yang melayani pekerjaan Tuhan dan ikut melayani pekerjaan-pekerjaan pelayanan rohani. Nah, masuk sekarang. Artinya apa, saudara-saudara? Bahwa medical dan spiritual itu sebetulnya saling melengkapi, meskipun memang different, berbeda. Tetapi berbeda tidak lantas saling mencela, saling menolak, saling menyerang, atau saling merendahkan, tidak. Memang berbeda antara medical dan spiritual. Itu sama dengan daging dan roh. Ya. Karena semua pengobatan medis itu hanya berkisar di tubuh fisik ini. Sementara spiritual atau pelayanan seperti ini, makanan rohani, ataupun pelayanan doa tanpa obat, bukan berarti kita lantas menyerang obat-obatan, tidak. Tetapi pelayanan spiritual, doa kesembuhan, ini untuk urusan kekekalan. Ya. Jadi ini pendahulunya, saudara-saudara, supaya kita mengerti bahwa medical dan spiritual itu berjalan bersama-sama meskipun beda. Sama dengan daging dan roh. Kita ada di kehidupan yang sama. Nah, karena ini adalah pelayanan spiritual, maka tentu pastor akan memberikan saudara makan makanan spiritual, yaitu makanan roh. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekarang kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan, makanan rohani kita. Pertama-tama kita melihat dahulu Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-6. Perlu sungguh-sungguh kita ketahui lebih awal mengapa kita perlu mendengar bagian firman Tuhan seperti ini, tentang ini, hal ini. Supaya di dalam kehidupan yang Bapak Ibu Tuhan kasih umur, kita betul-betul bisa bijaksana dan melakoni hidup ini dengan hikmat dari Tuhan. Ya. Nah, kita sekarang mau melihat Yohanes pasal 3 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, selamat mendengarkan sabda firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 3 ayat yang ke-6.
Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Daging itu perlu makan karena sudah lahir. Makanan daging itu apa? Ya, makanan seperti nasi. Orang Buddha itu makan roti, sayur-sayuran, vitamin. Perlu minum air untuk cairan dalam tubuh daging ini, saudara-saudara. Daging ini perlu rest, perlu istirahat. Makanya di thumbnail di gambar itu, saat Pastor Andy diperiksa dan tensinya lagi tinggi, maka dokter Elisa menyarankan, ya udah, istirahat yang cukup, jaga makanan, jangan banyak pikiran. Itu semua rest. Daging perlu istirahat, maksudnya tidur. Ya. Daging juga punya banyak kemauan. Dan Bible mencatat banyak keinginan daging yang harus kita matikan. Dan inilah perjuangan manusia seumur hidup, yaitu melawan kedagingan. Oke ya. Nah, sementara roh, apakah roh perlu makan? Roh juga perlu makan. Apa yang sudah lahir itu perlu dikasih makan. Makanan roh adalah berdoa. Makanan roh adalah baca firman Tuhan. Makanan roh adalah menyembah Tuhan. Makanan roh adalah deep, intim dengan firman Tuhan. Apakah roh punya keinginan? Iya. Keinginan roh itu adalah hidup kekal. Keinginan roh itu adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Apakah roh perlu untuk istirahat? Ya, saat kita menyembah Tuhan, itu kita sedang rest in spirit. Kita sedang istirahat dalam roh kita, in charge saat kita menyembah Tuhan. Tuhan Yesus pernah berkata, tidak mampukah engkau berdoa, berjaga-jaga 1 jam saja dari 24 jam satu hari? 1 jam saja bisa nggak kita kira-kira istirahat di dalam roh? Rest in spirit. Kalau justru tuntutan tubuh itu 1 hari normalnya istirahat 8 jam. Tuhan Yesus ajarkan, bisa nggak dari 24 jam, 1 jam deh kamu memberikan sebuah ruangan untuk rohmu itu dicas. Karena firman Tuhan berkata, apa yang sudah lahir itu perlu diberi makan.
Apa yang lahir dari roh adalah roh, apa yang lahir dari daging adalah daging. Pastor Andy, hamba Tuhan yang melayani doa spiritual, itu tidak menentang dunia medis dan tidak alergi dengan obat. Berarti sama dengan Dokter Elisa, seorang praktisi medis yang profesional di kota Makassar dan memberi diri sudah 30 tahun lebih juga. Beliau ini memberi pengabdian untuk menjadi pelayan Tuhan. Berarti beliau seorang praktisi medis yang profesional, tidak alergi dengan doa kesembuhan. Buktinya kemarin saja kami berdoa bersama-sama. Sekian banyak orang yang datang dari kota-kota di luar Makassar datang ke kota Makassar untuk beribadah bersama dan berdoa bersama-sama. Saat Pastor Andy dalam kondisi tensi tinggi diperiksa dan hasilnya memang tinggi, kami saling mendukung. Dan one day juga Dr. Elisa, Pastor Andy berkesempatan mendoakan. Dan kami pernah mendoakan ibu terkasih, ibu dokter ini. Jadi antara medikal dan spiritual, bagi saya pribadi, kita tidak saling bertentangan. Kami percaya Tuhan mengutus dokter-dokter untuk membantu mengobati pasien atau orang sakit. Kami juga percaya bahwa setiap murid Tuhan atau anak-anak Tuhan diberi kuasa untuk melayani, termasuk dalamnya mendoakan orang-orang sakit. Clear? Ya. Baik, sekarang kita maju Bapak Ibu. Yohanes pasal 6 ayat 63. Firman Tuhan, tolong diperhatikan bahwa rohlah yang memberi hidup. Jadi sampai hari ini kita masih hidup karena masih ada roh Tuhan yang Tuhan kasih kepada tubuh ini, dihembuskan menjadi kehidupan, nefes hayat, rohnya Tuhan. Maka kita masih hidup. Mau orang itu cantik, ganteng, tua, muda, bahkan sekalipun anak kecil, anak bayi, kalau rohnya sudah diambil, keluar dari daging ini, tubuh ini, tidak peduli baik dia ganteng, cakep, tua, muda, sepuh, atau bahkan anak bayi, maka tubuh ini, daging ini mati. Jadi yang memberi kehidupan adalah roh. Perhatikan ini. Yang memberi manusia kehidupan adalah roh. Siapapun namanya manusia atau makhluk hidup, baik dia punya jabatan tinggi, petinggi, orang terkenal, orang kaya, kalau rohnya diambil, maka dia mati. Dalam bahasa yang kita sebut, dia wafat, meninggal dunia. Roh yang memberi hidup. Apakah kita tidak merasa penting bahwa memberikan makanan rohani, memperhatikan kehidupan rohani, merawat roh? Selama ini kita banyak hanya memperhatikan daging kita, kuku
buku teksnya habis, rambutku mau dipirang lagi warna-warni kayak pelangi, ototku sudah mulai kecil mau di-push in lagi. Kita kurang memperhatikan perkara rohani. Ada orang-orang miskin di sekitar kita yang kita perlu tolong. Ada orang-orang terkena di sekitar kita, kita perlu membagikan kabar kehidupan bagi mereka. Kemarin Pastor Andy berkesempatan juga berkunjung ke sekolah institut perawat gitu ya, Stella Maris, Makassar. Di sana mereka punya siswa-siswi kurang lebih 700. Mereka di sana diajar berbasis agama Katolik, tetapi mereka keluar menjadi berkat bagi semua orang. Masa yang merawat Katolik harus juga yang dirawat seiman? Kan tidak. Mereka diajar dengan dasar agama Katolik, tetapi ketika mereka keluar, mereka diutus melayani semua orang, sesama manusia. Jangan kita jadi orang hanya egois, mau menang sendiri. Hal-hal itu adalah hal-hal yang memberikan makan daging yang tidak berguna. Ingatlah bahwa roh lah yang memberi hidup. Jangan suka emosi sampai lepas kendali. Dapat berita kemarin, ada seorang ibu membunuh 2 anaknya. Setelah itu lantas bunuh diri. Itu ada berita di televisi. Ini sangat disayangkan dan kesedihan yang tiada akhir. Mungkin keadaan buruk atau situasi-situasi yang sulit ibu ini hadapin sampai dia harus melakukan hal yang sangat-sangat ya seperti itu, sulit kita ucapkan dengan kata-kata. Mungkin dia sedih, mungkin dia emosi, mungkin dia kesal, mungkin dia marah. Intinya jangan sampai kita emosi berlebihan. Kalau sampai terjadi, terlalu kuat kok dagingmu. Selama ini kau hanya kasih makan daging, bukan makan daging coto Makassar, nasi campur empal. Maksudnya egomu kuat sekali. Kau hanya memikirkan perkara-perkara duniawi. Iya, makasih Bu Inge, Bu Diati. Itu adalah perbuatan tidak terpuji. Rohlah yang memberi hidup. Jadi kalau ada urusan yang seolah-olah mengedepankan daging, emosi, egois, kedagingan, keinginan, nafsu, mari kita day by day kita belajar untuk menekan, menahan. Dan semakin kita menahan keinginan, kedagingan kita banyak berdoa, banyak sembahyang, banyak baca firman. Itu akan semakin kuat roh kita. Kalau kita lebih banyak memberikan makan rohani kita, maka daging ini akan menjadi lemah. Bisa kita lihat kan? Manusia mana yang kuat rohnya, mana yang kuat dagingnya. Bisa kita lihat. Maka dalam kesempatan saya sampaikan, mari kita memperhatikan manusia roh kita, memberi lebih banyak makan manusia roh kita. Kalau daging setiap hari kita kasih istirahat 8 jam normalnya, mungkin ada yang sibuk 6 jam, atau mungkin ada yang kurang pulas tidurnya 4 jam.
Tapi ada istirahatnya kan. Sekarang apakah kita memperhatikan setiap hari 1 jam saja memberikan makan rohani kita? Puji syukur, lihat pelayanan ini paling tidak lah, kadang 1 jam, kadang kurang, tapi paling tidak membantu saudara-saudara sarana untuk memberikan makan rohani kita. Karena Alkitab berkata, roh lah yang memberi hidup. Kalau kita tahu roh yang memberi hidup, kenapa selama ini kita tidak memperhatikan kehidupan roh kita? Kita hidup bangun tidur hanya pikir daging kedagingan, hanya hal-hal kefanaan keduniawian, sementara manusiawi. Padahal kita berkata, saya orang percaya, tapi kita tidak memberikan makanan roh kita. Padahal Alkitab mengingatkan, memberitahu, menyampaikan bahwa rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Bukan berarti lantas kita nyakitin, lantas kita campakkan, lantas kita tidak urus, lantas ibu-ibu ke gereja pakai baju daster, bolong-bolong, lalu rambutnya tetap di atas, nggak gosok gigi. Kenapa? Karena habis benar khotbah Pastor Andy, katanya daging tidak berguna. Nggak usah diurus lah, mau godek, mau kurus, mau kecut, mau tidak mandi, nggak urus lah. Bukan itu, saudara-saudara. Tapi perhatikanlah lebih sungguh-sungguh, lebih banyak, lebih utama. Prioritas adalah kehidupan roh, saudara-saudara sekalian. Contoh bicara soal hati. Ada orang hati udah begitu banyak menyimpan kepahitan, kebencian, iri, dengki. Dia mah fine-fine aja, tapi begitu dia lihat matanya agak kerut-kerut sedikit, aduh langsung ambil vitamin E, lantas ambil apa itu skin ke apa itu krim ke langsung, aduh mata aku dulu tak begini, sekarang berkerut, aduh tak cantik lagi aku, tak ganteng lagi aku. Begitu sibuk dengan hal-hal yang kelihatan jasmani, tapi sementara hatinya udah begitu hitam, begitu penuh dengan sampah-sampah. Bagi roh itu sampah. Saudara-saudara sekalian, mari kita harus ingat kembali bahwa saya dan Bapak Ibu masih ada hari ini. Itu karena roh masih ada dalam tubuh ini. Begini, uang memang bukan segalanya. Iya, tanpa juga orang mungkin terbatasi lakukan sesuatu. Mau makan, beli beras pakai uang, dan sebagainya. Tapi jangan lupa bahwa uang masih punya waktu untuk manusia bekerja dan bisa mendapatkan. Oke. Tetapi apabila roh tidak ada lagi dalam tubuh ini, meskipun punya uang banyak, sudah tidak dapat dipergunakan. Waktu engkau mendengar tayangan ini, mungkin Bapak Ibu adalah orang yang sedang bergumul dalam keuangan. Lantas engkau mau akhiri hidupmu? Jangan. Mungkin belum punya uang hari ini, atau belum tercukupi secara finansial hari ini, tapi engkau masih dikasih Tuhan rohnya dalam tubuhmu. Berarti engkau masih punya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Dari pekerjaan itu Tuhan masih bisa memberkati hidupmu. Jangan putus asa. Kalau engkau tahu makna kehidupan ini, engkau akan bersyukur apapun keadaan finansial engkau hari ini. Ada seorang pemuda yang putus asa karena merasa tidak punya uang. Ada seorang raja kaya raya melimpah uang. Suatu hari pemuda ini melihat kekayaan harta raja ini
sambil berkeluh kesah. Keluh kesah orang nggak punya uang apa sih? Ya, nggak ada uang, bokek, caruk bahasa Makassar, dede caruk sekali ki, bokek ki, bolui, haya, tena doe, atau apalah gitu bahasa-bahasa keluhan ini. Lalu waktu dia berkeluh kesah, rupanya lewatlah raja yang kaya raya dengan uang yang melimpah, mendengarkan keluhannya. Lalu dalam kisah ini, ilustrasi ini yang Pastor angkat saat ini adalah raja ini menghampiri pemuda yang masih muda, berkata, "Nak, karena raja itu sudah tua," dia berkata, "tubuhnya sudah lemah, mungkin umurnya juga tidak panjang lagi. Sementara kamu pemuda, ganteng, muda, energi, kau masih punya kesempatan panjang untuk bekerja, untuk melayani." Tapi dia berkeluh kesah, seolah-olah untuk apa hidup ini kalau nggak ada uang. Lantas raja ini berkata gini, "Mau nggak kita tukaran?" Apa katanya? Uang yang ada pada raja, ambillah semuanya. Tapi berikan masa mudamu kepada raja. Dan apabila engkau menerima semua uang ini, engkau menjadi tua. Dan mungkin hari-harimu tidak banyak lagi. Karena bagi raja, mental pemenang, meskipun belum punya uang yang banyak, selama masih punya umur, apalagi masih muda, masih panjang perjalanan hidup ini, bagi mental raja, bagi mental pemenang, ya sudah, dia akan tetap menjadi orang yang berhasil kelak karena mentalnya. Lalu akhirnya anak muda itu pikir-pikir, dan dia menolak, dan dia sadar bahwa ternyata memang dia perlu uang, tapi bukan uang segala-galanya. Sejak hari itu dia kembali ke kehidupannya, dan dia optimis, dia ceria, dia bersyukur, dan dia bekerja. Dan saya percaya suatu hari pemuda ini juga akan menjadi orang yang diberkati secara finansial. Itu hanya ilustrasi supaya kita bersyukur. Uang memang perlu, tapi uang bukan segala-galanya. Artinya kalau saudara hari ini masih ada kehidupan, kita masih punya kesempatan bekerja dan melayani. Jangan keluh kesah, karena roh lah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Ya, tadi orang Manado, doi itu bukan segala-galanya. Oh, doi itu Manado, saya kira doi itu si doi. Mana doimu? Si doi itu kira pacar. Oh bukan, doi uang juga. Oke. Ya, jadi ingat, roh lah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Nggak usah dibesar-besarkan kedagingan. Saya marah. Wah, lantas nggak usah. Saya mengampuni. Nah, itu roh yang diperbesar. Saya jengkel. Saya lampiaskan amarahku. Nggak usah itu mengumbar daging. Tapi kalau ya, saya minta ampun, saya minta maaf. Saya mau belajar berubah. Saya hamba Tuhan yang perlu banyak belajar. Kita sedang menghidupi kehidupan roh. Roh memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Ya. Perkataan-perkataan yang kuatkan kepadamu adalah roh dan hidup. Amin. Amin. Maju 2-3 ayat lagi ya. Sekarang kita lihat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Ya, pembacaan firman Tuhan sekarang Roma pasal 8 ayat yang ke-6. Baik, demikianlah firman Tuhan. Karena keinginan daging adalah maut. Nah loh,
Makanya tadi firman Tuhan berkata Yohanes pasal 6, roh yang memberi hidup, daging sama sekali nggak berguna. Daging sama sekali nggak berguna. Kenapa setiap hari kita hanya urus hal-hal daging, hanya perkara kedagingan? Bukankah kita adalah manusia roh? Amin. Roma 8:6 berkata, karena keinginan daging adalah maut. Jadi takdirnya daging adalah maut. Nasib akhir daging adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup, adalah hidup, adalah hidup. Hidupnya ini adalah hidup soe. Kalau daging itu hidupnya bios. Bios itu juga kita bisa katakan bioskop. Nonton bioskop itu maksimal 2 jam. Sebuah kehidupan, sebuah kisah yang dirangkum selama 2 jam. Seolah-olah kita melihat dari lahir sampai akhir. Hanya bioskop 2 jam saja. Itu gambaran kehidupan bios, kehidupan sementara. Ada apotik namanya bios. Iya, karena apotik menjual obat-obat untuk hidup sementara. Bukankah hidup manusia seperti bioskop yang sementara saja? Seperti uap, seperti rumput. Daging itu satu hari akan masuk pada takdir akhirnya, maut. Tetapi roh memberikan kehidupan soe. Soe adalah kehidupan kekal. Yesus datang memberi hidup. Saat Yesus berkata, itu bukan dengan orang mati, orang yang hidup. Tapi yang Yesus maksudkan adalah Yohanes 10:10, kehidupan soe, kehidupan kekal. Yesus menawarkan kepada setiap Bapak Ibu sekalian, bahkan seluruh dunia ini, kehidupan kekal. Maukah Bapak Ibu menerima kehidupan kekal dari Yesus Kristus? Amin. Kalau kita sudah terima kehidupan soe, kehidupan kekal dari Tuhan Yesus, alam maut tidak bisa memisahkan kita dari kasih-Nya. Dan kita akan hidup selama-lamanya soe, kekal. Karena keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan apa? Damai sejahtera. Yuk berdamai. Membuka perdamaian, mengajak damai. Jangan ajak perang melulu. Itu daging. Yuk kita satu dengan yang lain saling merendahkan hati, hidup berdampingan secara damai. Berdampingan tidak harus sama. Perbedaan bukan alasan permusuhan, percekcokan, bukan. Tapi perbedaan itulah keanekaragaman, itulah NKRI, itulah perbedaan, tetapi saling mendukung, saling menjaga, saling menguatkan. Ya, keinginan roh adalah hidup berdamai, damai sejahtera, hidup kekal. Ingat, daging ini keinginannya adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup kekal dan damai sejahtera. Lanjut. Galatia pasal 5 ayat yang ke-17. Ya, sekarang kita lihat Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Selamat mendengarkan ya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Jelas kan? Jadi daging dan roh itu berlawanan. Keinginannya. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap
tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Perhatikan keinginan roh. Abaikan saja keinginan daging yang membawa kebinasaan. Pastor kan tadi berkata, makanan daging, makan nasi, makan roti, minum air, cairan buat tubuh. Itu perlu? Ya itu perlu. Tapi hal-hal, baku bombe, baku musuh, baku sedu, baku apakah itu, baku perang, baku apa, abaikan saja dah, tidak usah. Berlomba-lombalah satu dengan yang lain. Kalau belum bisa banyak, paling tidak dari diri sendiri sebagai orang percaya, mari hidup membawa damai sejahtera. Satu ayat lagi ya. Efesus pasal 6 ayat yang ke-12. Kita baca ayat yang satu lagi sebelum kita akan selesai, saudara-saudara ya. Efesus pasal 6 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Pemerintah di sini bukan pemerintah di atas kita, tetapi pemerintah-pemerintah roh-roh jahat. Setan, iblis, dan teman-temannya yang menjelma dengan tipu dayanya. Ya. Perjuangan kita ini adalah melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Perhatikan, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Siapa itu darah dan daging? Sesamamu. Meskipun dia beda agama, atau mungkin beda perspektif atau beda cara pandang, musuh kita bukan mereka. Darah dan daging itu manusia, bukan. Perjuangan kita, lawan kita bukan sesama manusia, tetapi unseen spirit, roh-roh yang tidak kelihatan, yang di belakangnya iblis mempengaruhi manusia. Saya percaya deh, saya percaya setiap manusia pasti punya namanya hati nurani, tempat Tuhan menyatakan suaranya. Sama halnya, sebetulnya setiap orang, ini Pastor pernah dengar dari orang yang mengerti dunia nge-gym, bodybuilding, fitness. Dia mengatakan bahwa sebetulnya setiap orang sudah punya otot perut. Otot perut itulah yang menyangga tulang punggung sehingga kita bisa tegak begini. Nah, lantas kenapa orang yang rajin berlatih sit up itu, kelihatan ada roti-roti di perutnya, sebut six pack base. Kalau Pastor Andy, one pack. Kenapa dia kelihatan six pack, ototnya kelihatan? Kalau saya tidak kelihatan, yang kelihatan hanya one pack, dia six pack. Cuma satu bulat, yang dia 6 berbentuk roti. Karena yang kita lihat selama ini, dia melatih sit up dan seterusnya. Tetapi menurut apa yang dikatakan oleh mereka-mereka lebih paham, bahwa sebetulnya setiap orang punya otot perut. Cuma kenapa ada yang six pack, saya one pack?
Karena yang six-pack itu dilatih. Jadi tetap kelihatan otot itu. Yang one pack saya dan teman-teman yang lain nih, yang cabi-cabi nih, karena tertutup oleh perut, buncit, lemak, dan saudara-saudaranya. Demikian pun yang saya sampaikan bahwa saya percaya bahwa setiap Tuhan berbicara kepada hati nurani masing-masing. Tapi kenapa mereka ada yang tidak bisa mendengar atau menjadi kelihatan jahat? Karena sudah tertutup oleh kedagingan. Jelas ya, sampai Pastor kasih penjelasan ilustrasi tentang otot perut ini supaya kita mengerti bahwa kita adalah manusia rohani. Hanya saja selama ini kita lebih banyak memikirkan, berperkara, atau mengurus hal-hal kedagingan. Maka kita menjadi orang Kristen kedagingan. Mari, saya juga menyampaikan ini tidak sempurna. Saya juga sambil berjalan, sambil belajar, saya terus diingatkan diri saya manusia rohani dan harus memperhatikan hal-hal rohani. Saya tidak boleh bermusuhan dengan sesamaku, karena lawanku bukan darah dan daging, tetapi roh-roh yang tidak kelihatan yang mempengaruhi orang tersebut. Yang kita perlu lakukan adalah doakan. Yang kita perlu lawan adalah roh-roh yang bermain di belakang daripada pikiran-pikiran menyesatkan itu. Mengadu domba, mengatasnamakan agama, lantas obok-obok negeri kita, akhirnya menjadi intoleran dan seterusnya. Yang kita doakan adalah roh-roh yang menguasai orang itu. Yang kita kasih adalah pribadinya. Karena Yesus mati buat semua manusia. Marilah datang pada Yesus supaya kita hidup dan menerima kekekalan. Let's pray. Terima kasih Tuhan Yesus buat sabda firman. Kami sudah boleh menerima bagian-bagian yang kami dengar hari ini, bahwa apa yang lahir dari daging adalah daging. Ya, kami sudah lahir lewat rahim mama kami. Ini tubuh daging kami yang kami perlu kasih makan. Tapi kami juga adalah manusia roh, karena daging ini jadi tidak berguna sama sekali ketika roh ini sudah tidak ada. Maka selama kami masih hidup, kami mau memperhatikan juga makanan roh kami, kehidupan roh kami. Karena daging menuju maut, roh menuju kekekalan. Daging sama sekali tidak berguna, roh yang memberi hidup. Apa yang sudah lahir, kami harus kasih makan. Daging sudah lahir, makanannya kami harus kasih istirahat yang cukup, makan cairan air. Tapi kami harus perhatikan lebih lagi manusia roh kami. Dan dalam hidup ini mungkin kita mendapat silang pendapat dengan sesama kita, keluarga, orang terdekat, atau kenalan kita. Mari, yuk saling mendukung, saling mendoakan, biar damai Tuhan beserta kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Saya berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang mengalami kelemahan tubuh, yang sedang sakit. Coba perhatikan bagian ini. Coba beri makan roh, saudara-saudara. Berhenti keluh kesah, berhenti ngomel, karena itu membuat kecil kekuatanmu. Tapi bersyukurlah, bacalah Bible, hidup dalam doa. Ada waktu untuk kita sate saat teduh. Ada waktu kita syela merenungkan firman Tuhan. Dalam form doa yang kami terima setiap hari ratusan, kami sadar betul kami tidak bisa menjawab semuanya setiap pergumulan yang ada.
Maka dalam konteks-konteks tertentu, seperti misalnya masalah yang kompleks yang dihadapi seseorang keluarga, kami hanya bantu kirimkan link doa. Ketika dia klik link doa itu, di sana ada instrumental dan pastor pimpin doa Bapa kami. Kenapa kami kirim link itu? Karena kami sadar kami manusia biasa yang tidak mampu menjawab semuanya, atau kami bukan sumber penyelesaian masalah. Tapi kami membawa orang-orang yang dalam masalah kompleks itu masuk hadirat Tuhan. Ya, ada yang mau dan dia pulih. Tapi ada yang berkata, loh, saya kan minta doa, bukan minta link tautan. Masalahnya adalah kadang-kadang dalam hidup ini bukan hanya doa yang kita perlu, tetapi kita butuh menyerahkan diri. Kita perlu rest in spirit. Dalam hadirat Tuhan kita tenang, dan Tuhan bisa mengajar kita, dan kita keluar menjadi pemenang. Kita keluar mendapatkan, oh ini solusinya, oh ini jawabannya, oh ini letak persoalannya. Karena saya percaya dalam tinggal tenang kita berdoa, di situ ada kekuatan, ada jalan keluar. Ya, jadi itu yang pastor share dalam pelayanan yang sehari-hari Tuhan percayakan, masih percayakan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih Bapak Ibu sekalian yang bersama-sama dalam pelayanan ini. Kiranya Bapak Ibu juga di tempat yang ada, di waktu yang ada, bisa kita saling mendukung, ya, biar semuanya ini boleh terus berjalan. Dan saya memberikan hidup saya sepenuhnya bagi pekerjaan Tuhan Yesus Kristus, melayani jiwa-jiwa dan belajar menjadi pribadi yang mau senang hati Bapa di surga. Bapak Ibu juga ya, ingat ya, apa yang lahir dari roh adalah roh, kekekalan. Apa yang lahir dari daging adalah daging, kefanaan. Hiduplah oleh roh, karena daging menuju maut, tapi roh menuju kekekalan. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, karena Tuhan Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Bless you all, selamat masuk hari yang baru. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom semuanya. Dadah.